10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dalamnya kasih sayangmu kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih sayangmu kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur
Ku ada dalam hatimu. Haleluya. Shalom KJS. Masih bersuka cita dalam ibadah minggu kedua di tahun 2023 ini. Mari bersama-sama tepuk tangan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi berikan salam kiri kanan. Ucaplah dan Katakan, ucap dan lihatlah lihatlah. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Menoleh ke kiri kananmu. Katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan. Semuanya bersuka cita. Menoleh ke kiri kananmu. Katakan, Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Amin. Sama-sama ya. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Siap-siap. Allah yang memeliharaku. Lompat yuk, lompat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Lagi. Allah yang memeliharaku. Hey, hey, hey. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yuk lompat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Selamanya.
Ada kuasa dalam pujian setiap kita. Ada amin semuanya. Mari silakan Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semuanya ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuat kekuatan lawan bangsa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuat. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, dan sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama kita serukan. Ada kuasa, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kesetiaanmu tak pernah usai melingkupi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seluruh
kesetiaan-Mu tak pernah usai, melingkupi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, menerangi setiap langkahku, hidup turut mereka Bapa. Allah Roh Kudus, untukku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan Bapa mulia. Musik dan masa terus bergerak, tak sekalipun kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu terus terbukti, memutuskan tarik yang sejati. Allah Roh Kudus, Kau penyuluh jiwaku, menerangi setiap langkahku, hidup turut mendekat Bapa. Allah Roh Kudus, ku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan Bapa mulia. Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, menerangi setiap langkahku, hidup turut mendekat Bapa. Allah Roh Kudus, Kau tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, menerangi setiap langkahku, hidup turut mendekat Bapa. Allah Roh Kudus, untukku tetap setia, mengikuti jalanmu dan senangkan hati Bapa mulia. Hati Bapa mulia, hati Bapa. Ini doa kami Tuhan. Selama kami hidup dan selama kami ada, tidak pernah kami bisa jalan tanpa tuntunan dari Tuhan sendiri. Tidak mungkin kami bisa mengerti hati-Mu kalau bukan Tuhan singkapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bahkan tidak ada hal yang bisa kami pahami kalau bukan Engkau mewahyukan diri-Mu pada setiap kami. Tuhan tolong setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan Roh Kudus juga menolong setiap kami. Engkau yang membuka rahasia demi rahasia hati Bapa. Celikkan mata hati kami. Biar sepanjang tahun ini, tahun di mana kami mengikat hidup kami dengan Tuhan, semakin hari hidup kami semakin karib bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang jadi desire hasrat Tuhan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap ya Allah. Kita semua yang sangat diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Masih belum terlambat dan memang masih cocok waktunya untuk kita bilang selamat apa tahun baru.
Tahun baru tahun berapa? 2023. Unik sekali loh teman-teman, karena kemarin kita sudah bersama-sama masuk awal tahun ya. Pas seminggu yang lalu. Dan sebentar lagi, tidak sampai 2 minggu lagi ya, kurang lebih lah ya, kita sudah masuk tahun baru yang lain lagi, tahun baru bulan atau lunar atau tahun baru Cina. Awal tahun ini teman-teman masih paham ya, setiap pergantian tahun Alkitab selalu menuliskan bahwa itu bukan sekadar selebrasi atau perayaan, apalagi hura-hura. Justru setiap kali Alkitab mencatat tahun yang baru, ada yang namanya pergantian tahun, itu waktu apa? Waktu perang, waktu ekspansi, memperluas daerah, memperluas kerajaan, selalu seperti itu. Dan teman-teman kalau lihat salah satu orang yang hatinya nempel ke Tuhan, karibnya Tuhan itu siapa namanya? Daud. Daud itu jatuhnya tidak waktu di medan perang, tapi ketika dia lagi di mana? Atas, di sotoh rumah, di loteng, dia jalan-jalan, lihat perempuan mandi. Perempuan mandi mesti tidak pakai pakaian semuanya, dia lihat dan konon kelemahan pria adalah di matanya. Dia jatuh di situ. Poinnya tidak berhenti di situ. Peristiwa itu terjadi ketika pergantian tahun, di mana Alkitab nulis biasanya raja-raja berperang. Pertanyaannya, ngapain Daud tidak ikut perang? Pak, Daud sudah punya panglima, dia sudah punya perwira banyak, jadi bisa direpresentasikan alias diwakilkan, Pak. Bisa jadi. Tapi ada tanggung jawab yang tidak diambil. Hidup kita teman-teman, setiap kali ada tanggung jawab yang tidak kita ambil, mesti ada yang error, ada yang rusak, tatanannya ada yang bergeser, akhirnya ada yang berantakan. Saya berdoa sepanjang tahun ini tidak ada yang geser dalam hidup kita, amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Yang di KJS, yang di manapun juga berada, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga masih ingat setiap kali kita bilang shalom, kita mesti ingat kata-kata ini. Yang pertama, shalom dari kata shin. Yuk sama-sama kan shin. Apa shin itu? Artinya masih ingat dong? Bolak-balik ini kita belajar. Artinya apa shin itu? Gigi. Ingat ya, kita bilang shalom, shin, gigi. Setelah shin, ada yang namanya ini apa nih? Lamed. Lamed itu modelnya bentuknya kayak tongkat. Nah di Israel itu tongkatnya lucu, bentuknya kayak payung dibalik gitu. Fungsinya untuk menggait leher domba-domba yang nakal-nakal, yang usil-usil itu. Itu lamed yang kedua ya. Yang ketiga, waf. Waf itu paku. Apa? Paku. Yang terakhir itu mem, itu artinya adalah air. Ingat ya, setiap kali kita bilang shalom ada 4 huruf konsonan yang kita ucapkan. Ada yang namanya apa? Shin, lamed, waf, dan mem. Bahasa Ibrani gak ada vokalnya teman-teman. 4 ini digabung jadi satu. Jadi seperti ini. Shin itu gigi. Fungsi gigi untuk apa? Kalau kita makan dihancurkan kan makanannya kan? Destroy. Kemudian lamed itu tongkat, simbol otoritas. Waf itu paku, menancapkan 2 material jadi satu, ditempelin. Kemudian mem itu air. Air kalau terlalu banyak kita turut berduka cita. Ada saudara-saudari kita yang beberapa waktu yang lalu kena musibah air banjir bandang. Itu jadi destroy, merusak semua. Sehingga ketika 4 konsonan ini digabung jadi satu, ada yang namanya shin, lamed, waf, dan mem jadi shalom. Itu kita lagi ngomong begini. Setiap kali ada shalom diucapkan, shalom sendiri artinya apa? Damai sejahtera. Saudara kita mengenal assalamualaikum. Di Ibrani ada shalom. Artinya adalah destroy the authority attached to chaos. Menghancurkan otoritas yang nempel dengan kerusakan. Setiap kali kita ngomong shalom, kita jawab shalom. Kita lagi berbicara bahwa semua otoritas di alam rohani yang mengikat kita, merusak hidup kita, diremukkan. Amin. Siapa yang masih ingat ada si Eben sekarang suka manggil Koko Melek, ya kan? Koko Melek di sini dikerubungi 2 makhluk aneh, ya ingat ya? Ada yang si pucat, ada si gelap. Itu di alam rohani. Kemudian dibungkus. Masih ingat ceritanya? Nah, kalau lupa nanti nonton di YouTube.
dikoyakkan selubungnya. Itulah shalom. Ada damai yang di dalam, damai yang di luar. Diingat-ingat, nanti ada kuisnya nih teman-teman ya. Jadi setiap kali ngomong shalom, ingat ada damai yang di dalam dan damai yang di luar. Tidak sekadar damai biasa. Sekali lagi kita ulang, setiap kali ngomong shin, kita lagi ngomong soal ada yang namanya kehancuran. Setiap kali ngomong lamet, ngomong otoritas, ngomong waf, kita ngomong sesuatu yang nempel. Mem, kita ngomong sesuatu yang sifatnya kacau. Shalom merusakkan itu semuanya. Amin. Sekarang kita sama-sama belajar, buka Alkitab kita. Kita membuka di kitab, biasanya ini kitab yang dijadikan senjata atau obat tidur kalau orang nggak bisa tidur. Kitab apa itu? Kalau baca ini ngantuk biasanya. Bilangan. Beda kalau orang yang suka angka loh ya. Ada orang-orang suka angka, di sini ada Kak Janet itu hobinya angka ya. Kalau soal angka, akunting semua, wah cerdas sekali. Tapi ada orang-orang kayak saya ketemu angka agak fobia gitu, muter-muter matanya gitu. Ada orang-orang hobi dengan angka. Nah Tuhan hobi dengan angka, ada satu kitab didedikasikan untuk ngurusi angka, yaitu bilangan ya. Jadi kita perhatikan di sini soal angka semua. Bilangan 13 ayat 1 sampai 15. Judulnya ke-12 pengintai. Berapa pengintainya? 12. Kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Stop sampai di sini. Yang disuruh adalah pemimpin ya. Kalau pemimpin ini punya standar hidup yang beda. Ayat 3, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Sekali lagi, pemimpin yang kedua punya jabatan sebagai apa? Kepala, bukan orang sembarangan, oke? Terus kita lanjutin. Dan inilah nama-nama mereka. Kalau sampai ada nama dicatat, dicantumkan di Alkitab itu penting teman-teman, oke? Yang pertama dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Ayat 5, dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yikal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikhael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Kuel bin Makhi. Total ada berapa? 12. Perhatikan ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Tentu sudah tahu semua ceritanya ya. Ujung ceritanya kemana-kemana ngerti semua. Dari 12, 10 tereliminasi, 2 lolos. Gara-gara laporan 10 yang ngawur semua itu. Dibilang ngawur tidak, mereka cerita fakta. Tapi hati-hati, Tuhan kadang tidak ngitung fakta. 40 tahun bangsa Israel muter di padang gurun. Perhatikan ayat 6 dan 8. Dari suku Yehuda ada siapa? Kaleb bin Yefune. Kemudian ayat 8 ada suku Efraim, Hosea bin Nun. Oke, sekarang lihat ayat ke-16. Bagian setelah titik koma. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Teman-teman, ada sesuatu yang penting setiap kali Alkitab mencatat peristiwa perubahan nama. Shakespeare bilang, what is a name? Apakah arti sebuah nama? Kan dikutip dipotong ya. Padahal itu bagian dari keseluruhan kalimat. Kalimat komplitnya adalah for the belonger. A name is a red rose that springs good fragrance. Bagi pemiliknya nama itu seperti mawar merah yang memancarkan keharuman. Jadi penting nama itu. Kalau sampai ada kepentingan mengubah nama, berarti ada sesuatu yang penting banget di situ. Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Presiden
Sukarno. Waktu kecil nama beliau Sukusno. Konon karena sakit-sakitan diruat, diganti jadi Soekarno. Jadi tradisi ngubah nama itu ada di berbagai tempat. Nah sekarang perhatikan teman-teman, kenapa tadi kita ngurusin soal Shalom nama per nama, huruf per huruf. Karena kita lihat ada sesuatu yang penting teman-teman, kita lihat ya. Oke, sekarang nama Hosea dan Yosua bedanya di mana? Hosea dan Yosua. Huruf Y dan H. Yang pertama H, Hosea. Yang kedua Y, Yosua. Setiap kali kita bilang Shalom, ada 4 konsonan. Masih ingat saya mundurin? Apa ini? Shin, Lamed, Waf, Mem. Diilangi 1 huruf beda. Betul? Sekarang Yosua dan Hosea. Yosua itu kalau dalam aksara Ibrani pakai Yod. Sama-sama katakan Yod. Yod itu dalam bahasa Yunaninya iota. Yesus bilang gini, tidak satu iota pun di kitab suci ini aku ilangin. Maksudnya apa? Sekarang lihat ke tangan saya ya. Mungkin tidak kelihatan warnanya. Ini di sini baca YHWH. Tidak boleh dibaca kalau di Israel. Orang Israel Judaism ini nama yang sakral. Tidak boleh disebut. Tapi orang-orang di luar bilangnya Yahweh biar bisa dibaca. Ini singkatan dari Yod He Waf He. Yod ini paling kecil kayak ekor. Kecil sekali. Tapi ingat yang terkecil dipakai merepresentasikan nama Tuhan. Yod He Waf He. Konon dari tradisi Yahudi berkata seperti ini. Musa ini bisa lihat ke depan. Ini gawat ini. 10 pengintai ini gawat, mentalnya gawat. Mereka pemimpin dan kepala mentalnya gawat. Ini Yosua, maaf Hosea ini kalau tidak aku kasih energi tambahan dari luar, terpengaruh pasti. Makanya diganti hanya itu, diganti Yod. Yod itu representasi ini, kapasitas ilahi dimasukkan ke situ dan hasilnya teman-teman beda. Pak, tapi itu kan tradisi, betul. Tapi ingat ya, tidak pernah ada yang kebetulan di dunia ini. Semua dalam aksara Ibrani itu ada maknanya. Ini bedanya setiap bahasa itu kan unik ya. Nah khusus bahasa Ibrani ada yang berbeda. Nih Yod seperti ini bentuknya ini, yang merah ini ya. Persis seperti ini. Ini gak kelihatan karena perak warnanya. Ini yang merah kelihatan. Yod itu simbol atau piktografi atau tulisan gambar dari apa? Tangan. Seperti ini. Tangan melambangkan kekuatan, otoritas. Begitu Hosea diganti Yosua, dilambangkan ada tangan yang pegang, ada otoritas di situ. Nah lucunya lagi untuk bahasa ini, setiap huruf itu ada nomornya. Maksudnya apa Pak? Jadi ada simbolisasi namanya gematria atau penomoran. Simbol dari Yod ini angka 10. 10 diartikan komplit atau sempurna. Dari penamaan itu seperti takdirnya Hosea digeser. Yang harusnya mungkin 12 pengintai yang memberikan bad report atau laporan buruk itu 10, mungkin 11. Tapi gara-gara diganti namanya ini, komplit semua, berubah nasibnya. Perhatikan penamaan Yerusalem, depannya pakai Yod. Nih kecil ini ya. Israel itu kalau dalam aksara Ibraninya bacanya Yisrael, pakai Yod depannya. Yeshua depannya apa? Yod. Jadi nggak main-main. Nama Yosua dan Yeshua itu sebenarnya satu rumpun sama. Jadi itu Yosua. Nah Pak, tapi yang berhasil masuk Kanaan itu kan 2. Satu Yosua, satu lagi siapa? Kaleb. Kaleb kok namanya gak diganti Pak? Yuk kita buka. Bilangan 14 ayat 24. Kaleb. Yosua ini ada diinfus energi dari luar.
di stem cell. Seperti itu ya. Bilangan 14 ayat 24. Ini nih. Kenapa kok beda? Perhatikan ya teman-teman. Tanda kutip berarti itu orang yang berbicara. Siapa yang berbicara? Kita lihat. Tetapi hambaku Kaleb, K-nya gede, KU. Berarti siapa yang bicara itu? Tuhan. Teman-teman, banyak orang ngaku hamba Tuhan. Banyak orang percaya diri, aku ini hamba Tuhan. Belum tentu Tuhan mengaku dia hambanya. Karena apa yang dilihat Tuhan dan dilihat kita bisa beda, betul ya? Kadang kita GR, aku nih hamba Tuhan. Di hadapan Tuhan, hamba opo, hamba kok ngelawan terus ya, kan kayak gitu. Tapi ini yang bicara Tuhan langsung. Tetapi hambaku Kaleb, kita perhatikan, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya bacakan versi The Message yang bicara seperti ini. The Message itu nanti teman-teman bisa download atau enggak usah baca online saja. Itu versi bahasa Inggris dari Alkitab yang diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, tapi diterjemahkan pakai bahasa gaul Amerika ya. Terjemahnya kayak gini kurang lebih. But my servant Caleb, tapi hambaku Kaleb, this is a different story. Ini beda ceritanya. He has a different spirit, dia punya roh yang beda. He follows me passionately, dia ngikut aku dengan penuh gairah. I'll bring him into the land, aku akan membawanya masuk ke negeri that is scouted, yang sudah dia kelilingi, and his children will inherit it, dan anak-anaknya akan memilikinya. Karena Kaleb lain jiwa. Jadi sebetulnya kalau kita mau ukur itu ya, kapasitas kalau berdasar kisah yang tradisi tadi, kapasitas Yosua dan Kaleb itu beda atau sama? Ada 2 siswa, dua-duanya lulus ini, naik kelas. Yang satu harus dikasih les berulang-ulang, sudah dilesin super intensif, super intensif. Dikasih kisi-kisi, tahu apa itu kisi-kisi? Sedikit bocoran netes-netes soalnya ya. Setelah itu dikatrol lagi, sudah dikatrol, minta tambahan lagi katrolan nilai, naik kelas. Yang satu belajar lulus. Sama atau beda? Beda. Tuhan sendiri bicara seperti ini ya. Kaleb itu lain jiwa. Saya kasih terjemahan lain, karena ini terjemahan dari Contemporary English Version. But my servant Caleb isn't like the others, so because he has faith in me. Dia itu beda sama yang lain, karena Kaleb punya iman pada aku. Ternyata ini yang bikin beda. Percaya bulat pada Tuhan itu iman. Sederhana kok main iman tuh. Kamu percaya gak usah nanya, kerjakan, itulah iman. Sebetulnya mau lihat contoh iman yang gampang di dunia nyata itu, lihat contoh dalam bidang militer. Komandan bilang apa? A, yang dikerjakan A. Tidak ada nanya, loh komandan, menurut hemat saya, menurut kebijakan yang seperti ini itu enggak bisa itu. Perintah 1 kerjakan 1, perintah B kerjakan B, perintah miring kerjakan miring. Nah itu seperti itu kalau sama Tuhan. Dan rupanya itu yang Kaleb lakukan sehingga beda dengan yang lain. Dikatakan this is a different story. Saya pengen tahun ini kisah hidup kita beda. Aku enggak mau seperti tahun-tahun kemarin, Pak. Aku mau tahun ini beda. Beda di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan suruh. Kerjain. Hidup kita beda. Amin. Sekarang kita lihat ya. Semua kan sudah tahu Kaleb itu artinya apa. Oke. Kaleb. Apa artinya kira-kira? Kok sudah jawab anjing. Arti yang pertama tuh whole heart. Karena nanti kalau saya bilang yang kedua memang yang Martin bilang betul ya. Artinya apa yang kedua nih? Faithful, setia dulu. Baru yang namanya arti ketiga anjing. Ada perdebatan di kalangan ahli bahasa dan penafsir kitab. Soalnya anjing itu kan binatang haram dalam budaya Ibrani, budaya Yahudi, betul ya? Sehingga ada yang bilangnya Kaleb dan Kalef, artinya hati. Apapun itu dua-duanya
kita lihat ada satu makna yang sama, yaitu mereka setia. Ada Bu Deni yang punya melihara anjing ya Bu ya. Anjingnya suka gigit-gigit atau nurut Bu? Nurut. Saya tidak pernah dengar kecuali kalau kena virus rabies ya. Anjing yang berbalik membelot pada tuannya, bikin kudeta pada tuannya, itu saya tidak pernah dengar itu ya. Kok binatang lain banyak, anjing itu eksepsional, pengecualian itu. Jadi para ahli berkata, anjing itu kalau ngibas-ngibasin ekor, itu kan tanda dia suka ya kan, tanda senang. Penelitian jurnal-jurnal ilmu-ilmu apa itu namanya, hewan-hewan yang peliharaan yang dijinakkan itu berkata, kalau sampai dia ngibas-ngibas, istilahnya mereka, dia ngibas-ngibasnya pakai hati. Ya jangan ditanya nurani anjing, saya enggak ngerti itu ya. Tapi artinya dia punya ikatan batin dengan tuannya atau dengan orang yang dia sayangi. Dia ngibas-ngibaskan dengan orang yang dia ngerti, ini ngasih aku makan, ini sayang sama aku, ini dia perhatian sama aku. Suatu hari seseorang cerita, dia tidak cerita ke saya tapi cerita kalau nggak salah ke Pak Di itu ceritanya. Di sebuah pulau di Indonesia, Pak Di punya teman, dia kalau lewat sebuah ruas jalan, ada anjing-anjing liar di situ. Dikasih makan, karena temannya ini baik gitu kan, kasih makan. Dah sesimpel itu, seperti Om Sam ngasih makan ada burung-burung dara di luarnya, kasih makan. Bisa dikasih nama belum Om Sam burung daranya ya? Belum ya, Pak Ijo dan Pak Inem mungkin bisa. Tiba-tiba suatu hari entah gimana, temannya Pak Di mungkin menghadapi sebuah kesulitan di jalan itu, anjing-anjing yang biasa dikasih makan datang menjadi dewa penolong. Sesimpel itu anjing. Seringkali maaf ya, derajatnya manusia dan anjing kan jauh lebih tinggi manusia ya, tapi karakternya sudah begitu, nyaris di banyak tradisi dan budaya di dunia ini kata anjing dijadikan makian, betul? Betul enggak? Ya, padahal ini hewan ini ya, kesetiaannya top. Maaf kata, dalam tradisi Yahudi pun Yesus pernah mengutip kayak gini, apa pantas aku ngasih remah-remah ini ya, yang harusnya untuk anak-anak tak kasih ke anjing. Itu merendahkan anjing enggak? Merendahkan. Tapi kita tengok, ini binatang punya kualitas yang beda. Pak, kalau gitu anjing ngikutin tuannya sepenuh hati, bisa dibilang begitu. Pernah dengar ceritanya Hachiko Monogatari yang ada di stasiun Shibuya? Kalau nanti teman-teman ke Jepang, itu di stasiun keretanya depannya ada apa itu, patung anjing. Anjing apa itu namanya? Akita. Di mana tuannya sudah wafat, dia nunggu terus. Ditunggu sampai dia mati. Sebenarnya saya lebih suka pakai kata meninggal, karena ini hewan ini saya hargai. Seperti itu loh. Simpel itu. Dia cinta tuannya, tidak pengen apa-apa selain ketemu tuannya. Saya tidak bisa ngomong apa lagi, karena masa saya mau ngomong gini, ayo belajar dari anjing, ya kan enggak gitu kan ya. Tapi seringkali manusia itu derajatnya tidak sampai ke situ. Dengan gampang berkhianat, dengan gampang membelot, dengan gampang melakukan macam-macam di luar yang judulnya kesetiaan. Dan Kaleb itu sesederhana itu. Kalau dulu Pak Dul Sumbang nyanyi apa? Kalau bulan bisa ngomong. Sekarang saya mau coba ganti kalau anjing bisa ngomong. Anjingnya mau ngomong tapi pakai bahasa Inggris ngomongnya. Coba tanam, Tistel. Sit, stay. It's my dream to help people. When I grow up, the skills I'm learning now will help me make such a difference in the life of someone who is blind. Now that I'm all grown up, I'm finally living my dream. I'm not like any ordinary pet. I'm a guide dog. I work with a blind partner, helping him throughout his day, crossing streets, navigating sidewalks, going around obstacles, and running errands. We work together to accomplish all of this. But to be sure we remain safe, I need to stay focused on my work at all times. That's why I'm trained to ignore other dogs. Stopping to play with them would be really distracting, and that could be dangerous for my partner and me. Please, help us stay safe.
Remember to keep your dog away from me when I'm at work. Untuk layanan ini saya belum pernah ketemu di Indonesia. Apa itu layanan apa? Guide dog, anjing pemandu, khusus untuk tuna netra. Coba nanti saya diinfo kalau ada di Indonesia ya. Setahu saya sangat jarang. Cina yang warganya sekian miliar aja hanya punya tidak sampai lebih dari angka terakhir yang saya tahu 2.000 anjing. Padahal jumlah tunanetranya sekian juta. Makanya tadi saya bilang kalau anjing bisa ngomong, tapi ngomongnya kayak gitu. Aku ini beda dengan hewan peliharaan yang lain. Aku dilatih khusus untuk jadi mitra bagi rekanku, orang-orang yang tidak bisa melihat. Ya, jadi anjing itu kan gini, kalau ketemu sesama anjing, ya ada yang ngobrol, ada yang bertengkar, ada kan, kayak gitu ya kan. Tapi khusus anjing pemandu ini, ya, dia punya privilege khusus. Apa itu privilege ya? Dia ada undang-undangnya loh kalau di negara maju. Dapat tempat khusus di kendaraan bahkan pesawat. Oke? Dan dia dilatih untuk mengabaikan kalau ada anjing-anjing lain, bahkan mungkin anjing itu cantik sekali atau ganteng sekali. Lurus ke depan, layani mitramu ini, setia temenin. Nah memang itu sejarahnya kita harus mundur 1929 di Jerman itu. Perang dunia I selesai, banyak veteran habis perang, mereka mungkin cacat, terus kemudian jadi disabilitas sensorik atau nggak bisa lihat. Dilatih anjing-anjing herder atau anjing-anjing gembala. Ada beberapa ras yang spesialis untuk dilatih. Labrador, Golden Retriever dan sebagainya. Dilatih. Mereka ini dilatih untuk bisa memenuhi kebutuhan mitra. Dan yang terjadi luar biasa. Sebetulnya kalau anjing itu kan tidak bisa buta warna ya kan, cuman bisa lihat merah sama hijau. Mereka tidak bisa lihat simbol lalu lintas itu nggak ngerti, tapi dilatih bisa. Dan mereka tuh bisa, aku tujuanku apa sampai situ. Mirip merpati. Merpati teman-teman tahu ya, burung merpati itu ya. Dulu ada istilah merpati pos, betul ya? Itu sejak zaman Mojopahit sudah ada itu. Jadi kalau kita Martin mau ngirim surat cinta untuk maminya gitu ya, dari Semarang ke Mojokerto sana, itu baru sampai Ngawi sudah ngos-ngosan merpatinya, tidak akan berhenti loh merpati itu. Dia jalan terus sampai Mojokerto, sampai surat itu diberikan kepada sang empunya surat, dia mati. Mati setelah itu, mati kecapean, kehausan, kelelahan. Itu merpati, itu hewan. Tapi seringkali manusia kan kayak gitu kan, aku capek, butuh healing, healingnya kesuwen barbar kayak gitu. Tidak selesai apa-apa dalam hidupnya. Tahun ini kalau kita bisa wholeheartedly to God, itu kita jadi pribadi yang berbeda dan akhirnya kisah hidup kita juga berbeda. Kita ke Bali sebentar ya, ke Gunung Agung ada 2 anjing legendaris namanya Jono dan Joni. Nah, saya nggak bohong beneran, ada beritanya nih loh. Perkenalkan Joni dan Jono, 2 anjing pemandu pendaki sampai puncak Gunung Agung. Ini legendaris sekali kalau teman-teman punya komunitas pendaki gunung di Bali, mesti ngerti 2 nama ini, Jono dan Joni, suami istri ini. Joni ya perempuan. Nah, dia akan memandu pendaki ini dari bawah sampai ke puncak. Nanti kalau pendakinya ngos-ngosan kecapean, dia balik, dia tungguin. Naik lagi. Dia lakukan tugasnya setia. Terakhir saya dengar kabar mereka berdua sempat hilang karena erupsi Gunung Agung dan kabarnya belum sampai hari ini belum jelas. Ya kita doakan nanti kok ke Bali ketemu Jono dan Joni ya. Ngerti teman-teman? Kita lihat ya dari hewan-hewan ciptaan Tuhan ini ada nilai yang harusnya itu ada dalam diri manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Tapi seringkali 10 pengintai ini mereka tuh punya status terhormat loh, pemimpin, mereka kepala. Sebetulnya kalau dibilang mereka nggak salah-salah amat loh teman-teman. Mereka kan dikasih tugas apa sama Musa? Diintai, semua data kamu catat, sampaikan. Dan mereka sampaikan apa adanya, betul? Tidak salah. Mereka sampaikan ini loh, orangnya gede-gede. Kita ini kecil kayak belalang, ditelan sama mereka. Memang itu agak lebay.
Tapi beberapa penafsir bilang memang itu raksasa tinggi gede. Sehingga mereka berkata, enggak. Tapi kemudian ada pendapat yang berkata gini, sebetulnya yang dilakukan 10 pengintai itu melindungi bangsanya. Kita sudah nyaman di padang gurun, sudahlah kita nyembah Tuhan, enggak apa-apalah jalan-jalan, enggak apa-apa panas. Tapi nanti kalau kita masuk Kanaan, kita harus kayak pesannya Pak Jokowi. Apa itu pesannya Pak Jokowi? Kerja, kerja dan kerja. Lo kan lebih enak nyembah Tuhan. Haleluya. Ya kan, maaf lo ya, anak-anak Tuhan itu kan paling pinter mengaburkan pekerjaan dengan pelayanan. Apa kerjaanmu? Oh, melayani Tuhan Raja segala raja. Padahal pengangguran. Bungkusnya pelayanan. Haleluya. Aku duduk di hadapan tahta siang dan malam. Tapi suruh kerja, mencangkul tidak bisa, berdagang pun tak mampu. Jadi aku spend my time di hadirat Tuhan. Jadi mereka, nanti kalau kita masuk Kanaan, 10 pengintai berkata, kita kerja. Memang itu mengalir honey and milk, madu dan susu, tapi kerja. Ya mendingan kita di sini lebih enak tuh. Kenapa enak di padang gurun teman-teman? Ada yang tahu? Pagi catering surga datang. Wuih, apa itu? Mana, ya kan? Nanti kalau weekend cateringnya double portion, ya enggak? Enggak perlu bayar listrik, ya kan? Siang sudah ada apa? AC-nya dalam bentuk tiang awan, malam tidak perlu bayar pemanas juga. Enggak perlu pakai lampu, sudah ada tiang api. Nanti kita masuk Kanaan, rempong dong kita. Mesti kerja, mengusahakan ini itu. Orang sah. Ini beritanya sama tapi kita sampaikan dengan cara hiperbola. Hati Tuhan kena, oh ini bocah-bocah ini males-males semua. Tapi Kaleb lain jiwa. Loh, cuman Kaleb loh yang disebutin. Disebutin gak Yosua lain jiwa? Ini memang kalau istilah saya infrastruktur batinnya ini oke. Bukan upgradean, bukan karena diinfus, tapi memang oke dalamnya. Arti namanya sudah menjelaskan kualitasnya. Ini sepenuh hati dan juga anjing. Jadi ini yang membedakan, ini kunci loh teman-teman di awal tahun ini. Kita mau jadi pribadi yang berbeda, kerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Kalau sudah sepenuh hati, maaf kata, nanti ada profesi yang hilang di dunia ini. Mandor, supervisor, pengawas, tidak ada semua. Tidak perlu diawasi karena sepenuh hati semua, betul? Hidup kita sepanjang tahun ini percayalah, kalau sepenuh hati Tuhan menjamin semuanya. Amin. Kita buka sebelum kita berdoa, Mazmur 91. Mazmur 91, ini favorit banyak orang. Judulnya apa? Dalam lindungan Allah. Sepanjang tahun ini biar digenapi dalam hidup kita. Amin. Awal tahun kita semua dikagetkan dan dibuat sedih dengan berbagai bencana yang ada, teman-teman. Di Semarang aja bencana demi bencana ini kayak kereta gandeng nih, nyambung-nyambung. Kita berdoa semua dalam perlindungan yang maha tinggi. Amin. Nanti teman-teman baca ayat 1 sampai 13, kita sorot ayat ke-13, ayat ke-14, 15, 16. Perhatikan ada tanda kutip. Itu artinya ada yang berbicara. Siapa yang berbicara? Tuhan. Perhatikan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Lekat itu juga artinya wholehearted atau sepenuh hati. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Biar ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Ini jatahnya setiap orang atau tidak? Enggak loh teman-teman. Lupa itu kan untuk setiap anak Tuhan. Ingat ya, janji Tuhan itu bersyarat, kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan mencintai, mengasihi setiap orang di dunia, apapun latar belakangnya, semua dikasih. Tapi untuk terima berkatnya, nanti dulu ada SNK, syarat dan ketentuan. Ya, syarat dan ketentuannya yang lekat pada Tuhan, nempel ke Tuhan, baru ini jadi ya. Kita lihat teman-teman,
banyak orang berseru, tidak semua doanya dijawab, betul? Banyak orang mengalami kesulitan atau kesesakan, tapi seringkali tidak bisa lihat penyertaan Tuhan. Banyak orang mengalami yang berat. Bahkan Presiden tahun kemarin berkata 2023 itu gelap. Gelap yang pertama memang kan belum tahu bakal terjadi apa, ya kan? Gelap yang kedua memang semua tidak bisa diprediksi. Kita sudah dikejutkan awal tahun, cuaca ini luar biasa, tapi kita berterima kasih. Pemerintah kita sangat concern. Kalau teman-teman ngerti ya, beberapa hari ini hujannya itu dikendalikan loh teman-teman. Pemerintah kita ini membuat rekayasa cuaca, diatur supaya ya hujan tapi nggak parah banget. Nggak bisa bayangin kalau soal hujan intensitasnya tinggi, debit air tuh bisa gede banget. Banjir nih kayak kota Venesia beneran Semarang ya. Jadi kita berterima kasih ke pemerintah. Tapi teman-teman kita mesti paham, ada hal-hal di dunia ini yang tidak terkontrol loh. Yang orang nggak bisa kendalikan akhirnya jadi. Nah itulah Tuhan yang pegang kendali, amin. Sepanjang tahun ini jangan takut menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Terakhir kita buka Mazmur 23 ayat keempat. Sampai bulan 12 kalau Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia, Tuhan izinkan kita nikmati banyak hal di dunia, tapi ada banyak hal yang terjadi, kiranya terjadi dalam hidup setiap kita. Mazmur 23 ayat 4. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Teman-teman, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yuk sama-sama sekarang kita belajar sedikit bahasa Ibrani, ngomong ke kanan kirinya lo ira ra. Sama-sama katakan yuk. Lo ira ra. Gampang toh? Itu artinya jangan takut. Aku tidak takut. Yuk 1, 2, 3. Lo ira ra. Pak, besok seperti apa? Gak ngerti. Tapi jangan takut. Bukan karena kita pede, bukan karena aku bisa. Enggak. Justru sejujurnya nih teman-teman ya. Sejujurnya. Makin kita kenal Tuhan, makin kita tidak berani mengandalkan diri kita. Karena kita ngerti, aku tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Sama di dunia ini, semakin orang berilmu, seperti filsafat padi, apa itu? Semakin nunduk. Perhatiin orang-orang yang mereka ikut bela diri itu, semakin ban sabuknya itu warnanya gelap, makin mereka harusnya biasanya, makin mereka rendah hati, tidak petenteng. Makin kita kenal Tuhan, makin kita sadar betapa bejat, brengsek dan jahatnya diriku, aku tambah butuh Engkau Tuhan. Makin aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Di awal tahun ini kami minta hati yang berbeda Tuhan. Hati yang penuh sepenuhnya untuk Engkau. Kami mau hidup kami diubah jadi seperti yang kehendak Tuhan atas hidup kami. Biar jiwa kami, pikiran, perasaan dan kemauan kami semuanya diarahkan selaras dengan yang Tuhan mau. Biar ditundukkan semua kehendak jiwa kami, seperti Kaleb yang lain jiwa. Itu yang kami minta Tuhan. Sepanjang tahun ini, lo irara, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kami. Sebab ada gadamu, ada tongkatmu yang melindungi, dan penyertaanmu yang tidak pernah usai digenapkan, menguatkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sangat diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Apa tadi? Jangan takut. Lo irara. Jangan lupa ya. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, kasih tahu kiri kananmu. Sekali lagi yuk, kita kasih tahu kiri kanan. Lo irara. Jangan cuma ira ya Esther, tapi lo irara. Oke, itu adalah jangan takut. Boleh dijadikan password juga ya di HP masing-masing. Oke.
Minggu depan kita akan ibadah lagi, tentunya dengan semangat yang lebih luar biasa lagi. Karena setiap hari kita berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion ya. Pak Willy mau ulang tahun lagi? Enggak ya? Oke. Kita akan bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, menikmati anugerah limpah, berkat luar biasa dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur sebentar untuk ibadah bersama-sama kami usai. Dan ibadah setiap kami naik terus menerus di hadapan Tuhan tidak pernah putus. Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu, memberikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan kami kasih karunia. Kemuliaan anugerah ilahi dicurahkan setiap orang yang Kau kasihi, mulai dari hari ini sampai Maranatha hingga selama-lamanya. Hati yang melekat, hidup yang diikat erat padamu, dianugerahkan buat setiap kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, apapun yang dikerjakan dibuat jadi berhasil, jadi beruntung. Digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
segenap hati dan jiwa, sebab